Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kalau beberapa minggu yang lalu saya fokus ke persiapan SKD CPNS. Nah, kali ini saya akan membahas tentang P3K ya, khusus untuk dosen. Ya, baik, langsung saja. Untuk video kali ini saya akan eh, membahas soal tentang kompetensi teknis ya. Oke, mulai dari nomor satu terlebih dahulu ya. Jadi kompetensi teknis ini adalah kemampuan ya, kemampuan yang harus dimiliki dosen ketika melakukan tridharma, perguruan tinggi. Baik, yang pertama, pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik diantaranya kecuali. Berarti kita fokus yang salah ya. Oke. Yang A, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, betul. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, betul. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, betul. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, betul. Melakukan tindakan relaksasi dalam pembelajaran. Ini ya yang salah ya. Relaksasi, mungkin yang dimaksud di sini adalah refleksi ya. Oke, ini yang salah. Oke. Melakukan tindakan refleksi dalam pembelajaran ya seharusnya. Kemudian teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang dosen untuk menyajikan materi pembelajaran kepada mahasiswa di dalam kelas, baik secara individu atau secara kelompok, agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh mahasiswa dengan baik disebut sebagai. Nah, ini yang sering saya eh, ulang-ulang ya ketika menjelaskan ke mahasiswa saya ya, harus bisa membedakan mana metode, mana prinsip, mana konsep, mana model ya. Ini kayaknya nggak setipis itu ya perbedaannya. Oke, teknik. Kata kuncinya adalah teknik penyajian. Teknik ini di sini lebih ke metode ya, metode pembelajaran. Oke. Kalau evaluasi pembelajaran itu kan assessment ya, biasanya ada assessment formatif, ada assessment sumatif. Kalau tahapan pembelajaran itu biasanya model pembelajaran ya. Model pembelajaran itu kan sintakmatiknya jelas, jadi tahapan-tahapannya jelas. Kalau konsep dan prinsip itu kan sesuatu yang sifatnya masih abstrak gitu ya. Oke. Kemudian yang nomor tiga, salah satu karakteristik pembelajaran autonomi yang menuntut mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, di mana sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Karakteristik tersebut termasuk desain pembelajaran yang dimiliki oleh. Oke, di sini ada keywordnya yaitu autonomi. Autonomi itu mahasiswa sebagai senternya ya. Kemudian problem solver, bagaimana mereka bisa menemukan solusi dari suatu masalah yang dibahas. Nah, itu ciri dari desain pembelajaran apa? Baik, di sini blended learning, bukan ya? Blended learning itu kan lebih ke integrasi antara pembelajaran daring dan luring ya, biasanya seperti itu, atau sinkronus asinkronus. Kemudian ini bukan project based learning. Ini benar ya. Jadi project based learning itu karakteristiknya itu ada autonomi tadi, ada centrality, ada mengemukakan pendapat, mengemukakan pertanyaan. Jadi harus bisa mengemukakan pertanyaannya, kemudian konstruktivis, melakukan investigasi. Nah, itu termasuk project based learning ya. Oke. Sekarang yang nomor 4.
Pembelajaran dalam pendekatan saintifik disebut sebagai pendekatan berbasis proses keilmuan, yaitu proses untuk memperoleh pengetahuan ilmiah secara sistematis. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki tujuan kecuali. Ingat ya, harus pay attention pada eh, pertanyaannya. Yang dicari yang kecuali berarti yang salah. Saya cek dulu ini sudah saya rekam belum ya? Oh, sudah. Mana ini? Yang pertama, membatasi kemampuan intelektual. Ini sudah vibes-nya negatif ya, ada kata membatasi. Saintifik tidak membatasi ya. Membatasi kemampuan intelektual. Berarti jawabannya yang A. Karena yang B ini pasti bagus-bagus ini. Membentuk kemampuan peserta didik. Nah, bagus. Memperoleh hasil belajar yang tinggi. Melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide. Mengembangkan karakter peserta didik. Ini semuanya tujuan dari scientific approach atau pendekatan saintifik ya. Berarti yang kecuali adalah yang A. Oke, sekarang yang nomor 5. Pada mata kuliah anatomi veteriner, di awal pembelajaran, dosen membawa tikus putih yang sudah dibedah lalu meminta mahasiswanya untuk mengidentifikasi objek tersebut seperti mata, telinga, hidung, dan lidah. Ini ada kata mengidentifikasi objek. Proses tersebut merupakan bagian dari tahapan pembelajaran dengan pendekatan saintifik yaitu saintifik kan kalau yang kurikulum K13 dulu kan ada 5M itu ya kalau bahasa Indonesianya mengamati, menanya gitu kan, mengkomunikasikan. Oke. Kalau bagian mengidentifikasi objek itu berarti kan observing ya. Yang A. Kalau questioning itu eh, mahasiswa atau siswa itu bisa membangun pertanyaan. Experimenting itu sudah melakukan percobaan. Ini kan masih mengidentifikasi objek ya, belum melakukan eksperimen. Associating itu adalah menghubungkan satu pengetahuan atau satu konsep satu dengan yang lainnya berdasarkan apa yang sedang diamati. Kemudian communicating itu ketika sudah selesai, nah itu kayak bagaimana mereka menyampaikan penemuan yang mereka dapat. Oke, sekarang yang nomor 6. Hmm, metode pembelajaran yang memiliki prinsip menggunakan masalah. Nah, ini ya, ada kuncinya adalah menggunakan masalah yang nyata di kehidupan sehari-hari, berpusat pada mahasiswa, dosen berperan sebagai fasilitator, kolaborator antar mahasiswa sesuai dengan paham konstruktivis dan menekankan mahasiswa untuk aktif. Oke, di sini ya, di sini keywordnya adalah menggunakan masalah ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan keyword berpusat pada mahasiswa, dosen sebagai fasilitator itu sangat umum. Project based learning juga gitu ya. Discovery inquiry learning juga gitu. Jadi ini nggak khusus. Jadi yang mengkhususkan itu adalah menggunakan masalah. Ya, di mana ini A sampai E yang sintakmatiknya atau kerangka berpikirnya itu adalah menggunakan masalah yaitu problem based learning ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Di sini ada kata problem, ada masalah. Sebenarnya sangat terlihat ya di sini. Nah, jadi pembelajaran yang menggunakan masalah yang kontekstual, yang real, yang biasanya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Problem based learning. Kalau project based learning itu kan outputnya itu suatu produk ya, produk entah itu secara fisik maupun non fisik ya. Misalnya project based learning mahasiswa kita di akhir perkuliahan kita arahkan untuk menghasilkan suatu project, misal buku atau media pembelajaran atau bahkan model pembelajaran baru itu sudah masuk project based learning. Kalau problem based learning itu dari awal dosen itu memberikan masalah ya, untuk mereka selesaikan. Ini kan menggunakan masalah. Oke, nomor 7. Nah ini, berikut beberapa langkah dalam pembelajaran. Nah ini dia langkah-langkah pembelajaran problem based learning secara berurutan. Oke. Yang pertama, evaluate atau menilai itu pasti pasti belakangan ya ini. Berarti ini salah kalau yang nomor satu evaluate ini. Ini evaluate ini biasanya belakangan. Berarti nomor satu ya evaluate melakukan penilaian atau mengevaluasi itu belakangan. Berarti dari sini sudah bisa kita eliminasi ya jawaban mana yang salah. Nah, yang ini kan salah, salah, salah.
Karena yang terakhir pasti nomor satu, mengevaluasi gitu ya. Jadi antara A dan C. Oke, kita nggak usah baca semua ya untuk menghemat waktu, apalagi kalau waktunya kan mepet. Nah, kita analisis antara A sama C ini kan 4 sama 6. Nah, kira-kira yang paling dulu mana? 4 adalah design a plan for the project. Mendesain sebuah rencana untuk project. Yang 6, start with the big question, essential question. Start with big question or essential question. Antara 4 sama 6 kira-kira yang paling dulu itu apa? Untuk project based learning. Project ya ini, bukan problem. Project. Nah, antara mendesain dengan mulai dengan big question itu yang mana dulu? Berarti yang 6 dulu kan? Nah, berarti yang ini, yang nomor satu. Berarti jawabannya yang C. Oke, itu ya. Ini nggak perlu dibaca semua untuk hemat waktu. Tapi kalau untuk belajar ya dibaca semua ya. Kemudian nomor 8 lagi ya. Project based learning memang memiliki banyak kelebihan, namun di sisi lain pembelajaran yang berbasis proyek seperti ini juga memiliki kelemahan, diantaranya kecuali. Nah, kelemahan kecuali ya, berarti kelebihan ya. Kalau project, kita biar nggak bingung ya, kita cari kelemahannya dulu aja, baru nanti yang kita eliminasi. Memerlukan banyak waktu dan biaya, betul. Ya. Kalau kecuali kan berarti nyari yang salah ya kan. Mahasiswa mengalami kesulitan apabila lemah dalam percobaan dan pengumpulan informasi, betul. Semua anggota kelompok dijamin aktif dalam kerja kelompok. Aktif. Ini kan bukan kelemahan. Ini kan kelebihan. Berarti yang ini sudah selesai. Oke, nomor 9. Eh, keberhasilan penggunaan penilaian formatif sangat tergantung kemampuan dosen mengorganisasi mahasiswa dalam pembelajaran. Ada 5 faktor kunci yang dapat meningkatkan pembelajaran melalui penilaian formatif, diantaranya kecuali. Nah, kebetulan ya saya fokusnya pada penilaian formatif. Memang ada 5 key element dari formative assessment. Oke, di sini ada 5 kunci yang dapat meningkatkan pembelajaran melalui penilaian formatif kecuali. Oke, berarti yang salah. Menyediakan umpan balik yang efektif untuk mahasiswa ini justru poin dari formative assessment atau penilaian formatif. Ada feedback atau umpan balik. Di sini benar. Secara aktif melibatkan mahasiswa dalam pembelajaran, betul. Mengatur pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa memperoleh nilai baik ketika dilakukan penilaian, betul. Memperkenalkan pengaruh besar penilaian terhadap motivasi, betul. Mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa untuk menilai temannya sendiri dan memahami bagaimana cara meningkatkan hasil belajar teman tersebut. Ini bukan, ya. Oke. Nah, kenapa yang E itu bukan? Ya, di sini kan mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa untuk menilai temannya dan memahami bagaimana cara meningkatkan hasil belajar temannya. Nah, di sini kalau dalam formative assessment dia itu self assessment. Jadi hal yang penting itu adalah me, memahami dirinya sendiri, melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, bukan temannya, ya, yang disebut dengan self assessment. Nah, jadi yang E ini harusnya ya kalau dibenarkan itu mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa untuk menilai dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri dan memahami bagaimana cara meningkatkan hasil belajarnya sendiri. Jadi eh, 5 faktor apa namanya formative assessment itu salah satunya adalah self assessment atau penilaian terhadap dirinya sendiri. Oke, nomor 10. Maaf ya, saya sedikit pilek ini. Penilaian formatif merupakan penilaian hasil belajar dari kesatuan-kesatuan kecil materi mata kuliah. Manfaat hasil penilaian formatif ini tidak hanya dirasakan oleh dosen tetapi juga mahasiswa, yaitu nah, mengetahui sejauh mana bahan mata kuliah dikuasai dan dapat memperkirakan hasil penilaian sumatif, betul. eh
Sebentar, ini ada kecuali nggak? Oh, nggak. Manfaat hasil penilaian formatif itu tidak hanya dirasakan oleh dosen, tapi juga mahasiswa, yaitu mengetahui sejauh mana, ini bukan ya, mengetahui sejauh mana bahan mata kuliah dikuasai dan dapat memperkirakan hasil penilaian sumatif. Formative assessment itu bukan untuk memperkirakan hasil sumatif ya. Yang B, mengetahui susunan tingkat bahan mata kuliah, mengetahui butir-butir soal yang sudah dikuasai, dan mengetahui butir-butir soal yang belum dikuasai. Ini yang benar. Nah, jadi formative assessment itu adalah eh, salah satu fungsinya itu adalah mengetahui area mana yang butuh improvement dan area mana yang butuh penguatan. Ya, jadi area mana yang masih lemah dan area mana yang sudah kuat. Dalam artian konteksnya di sini adalah pemahaman mahasiswa. Jadi mengetahui bagian mana yang sudah dikuasai, bagian mana yang butuh improvement, mana yang butuh yang belum dikuasai. Gitu ya. Jadi manfaat penilaian formatif bagi mahasiswa itu eh, yang B ya. Karena ini merupakan umpan balik atau feedback yang sangat berguna bagi mahasiswa. Karena mereka nanti bisa mengetahui bagian mana sih yang harus difokuskan, bagian mana yang harus diperbaiki, dan bagian mana yang sudah benar dan yang hanya perlu dikuatkan gitu ya. Kemudian nomor 11, setiap pembelajaran diperlukan sebuah penilaian atau evaluasi untuk mengukur apakah mahasiswa sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Berikut ini jenis penilaian sumatif dalam e-learning. Oke, sumatif berarti penilaian akhir ya dalam e-learning. Contoh ya, jenis penilaian sumatif dalam e-learning. Ujian online pilihan ganda, presentasi online, membuat website atau blog, portofolio online. Kemudian e-learning ya. Kemudian kuis online, ujian online, tugas terstruktur. Ini bukan. Pilihan ganda, presentasi online, membuat website, eh, ujian online pilihan ganda, presentasi membuat website atau blog, kuis online. Kuis online, tugas terstruktur, tugas portofolio online. Ini kayaknya hampir semuanya sama ya. Kalau kita cari irisan yang paling eh masuk akal ini hampir semua sama ya. Ya kan hampir semua sama. Kita cari yang paling lengkap aja yang A ya. Oke, sekarang nomor 12. Penilaian konvensional cenderung dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Dalam konteks ini, penilaian diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Pemanfaatan penilaian bukan sekedar mengetahui pencapaian hasil belajar, justru yang lebih penting adalah bagaimana penilaian mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Pendekatan penilaian yang dirancang untuk membantu mahasiswa menjadi pembelajar yang lebih mandiri dengan cara melibatkan mahasiswa dalam asesmen diri dan asesmen teman sejawat secara terus-menerus untuk mendapatkan umpan balik perbaikan pembelajaran termasuk pendekatan penilaian. Oke. Jadi assessment itu ada tiga ya. Ada assessment of learning, ada assessment for learning, ada assessment as learning. Nah, yang ditanyakan nomor 12 apa? Pendekatan penilaian yang dirancang untuk membantu mahasiswa menjadi pembelajar yang lebih mandiri, ya, yang lebih mandiri dengan cara melibatkan mahasiswa dalam self assessment atau peer assessment ya, secara terus-menerus dan memberikan umpan balik perbaikan pembelajaran termasuk pendekatan penilaian of, for atau as gitu ya. Oke, saya mau menjelaskan satu persatu dulu. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu assessment of learning, apa itu assessment for learning, apa itu assessment as learning. Karena siapa tahu nanti keluar salah satunya ya. Kalau kebetulan yang nomor 12 ini jawabannya assessment as learning. Tapi kenapa demikian? Oke. Jadi assessment itu, kalau assessment as learning sebagai ya, S itu sebagai,
Itu yang dimaksud adalah assessment sebagai refleksi proses pembelajaran. Jadi S di sini kata-kata kuncinya adalah refleksi. Refleksi dari proses pembelajaran. Ya, assessment as learning ini adalah refleksi dari proses pembelajaran. Kemudian, nah, kalau assessment apalagi ini for learning, nah ini adalah for learning. For S itu untuk refleksi, for itu untuk perbaikan, ya. Perbaikan proses pembelajaran. Kalau assessment of learning itu adalah evaluasi akhir, ya. Evaluasi akhir dari proses pembelajaran, ya. Jadi keywordnya yang perlu dihafalkan, perlu dicermati ya, bukan dihafalkan. Kalau S itu adalah refleksi dari proses pembelajaran. Kalau for itu adalah perbaikan. Kalau off itu adalah evaluasi. Nah, kalau kita perhatikan yang for learning dan as learning ini adalah untuk formatif ya, untuk formative assessment atau penilaian formatif ya. Kalau yang ini yang off learning ini adalah sumatif. Sumatif. Ya. Jadi diingat S itu untuk refleksi, for itu untuk perbaikan, off itu untuk evaluasi akhir. Semuanya dari proses pembelajaran. Nah, kalau dari pernyataan 12 ini adalah eh, penilaian ini dirancang untuk membantu mahasiswa lebih mandiri, melibatkan mahasiswa, ada umpan balik. Nah, ini umpan balik. Umpan balik adalah refleksi. Berarti yang C, itu ya, yang nomor 12. Sekarang yang nomor 13. Pembelajaran remedial, sebentar, merupakan pemberian perlakuan khusus terhadap mahasiswa yang mengalami hambatan dalam kegiatan belajarnya. Hambatan yang terjadi dapat berupa kurangnya pengetahuan dan keterampilan prasyarat atau lambat dalam mencapai kompetensi. Salah satu prinsip pembelajaran remedial yaitu harus mengakomodasi perbedaan individual mahasiswa, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Prinsip pembelajaran remedial tersebut termasuk prinsip, oke, prinsip apa ini? Sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar. Berarti ini adalah prinsip adaptif. Karena ada kata sesuai, menyesuaikan dengan ritmenya si mahasiswa itu. Yang ini sifatnya individual ya. Jadi itu adaptif ya. Mengakomodir perbedaan dari mahasiswa itu secara individu. Nomor 14. Oke. Kegiatan pengayaan bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperdalam penguasaan materi pembelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Bentuk kegiatan pengayaan ya yang dapat diselenggarakan yaitu kecuali. Oke, pengayaan kecuali. Menerapkan pokok bahasan pada situasi yang berbeda. Betul. Menciptakan alat atau instrumen untuk membuat pemeran yang berhubung atau membuat pameran yang berhubungan dengan pengetahuan yang dipelajari, betul? Menelaah lebih lanjut aspek yang lebih kompleks dari konsep yang diajarkan, betul? Mengerjakan soal-soal dengan tingkat kesulitannya lebih tinggi, betul? Mengkaji ulang soal-soal pelajaran yang telah lalu salah. Namanya pengayaan ya. Kalau pengayaan kan sifatnya maju. Ya sifatnya tersier yang bukan wajib lagi. Jadi ini benar kesulitan yang lebih tinggi, lebih kompleks gitu ya. Kalau yang telah lalu itu bukan pengayaan namanya ya. Remedial. Oke, nomor 15. Penilaian keterampilan
dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Salah satunya yaitu kegiatan penilaian terhadap suatu tugas berupa investigasi, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian ini dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan inovasi dan kreativitas, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan mahasiswa menginformasikan mata kuliah tertentu secara jelas. Teknik penilaian keterampilan tersebut termasuk oke, penilaian praktik, penilaian produk, proyek, portofolio lainnya. Oke. Jadi mulai dari merencanakan, mengumpulkan data, bagaimana mahasiswa itu mengorganisasikan data tersebut, mengolah data, kemudian menyajikan data. Itu termasuk penilaian apa? Kalau praktik bukan, ya. Ini kurang 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 menyeluruh, kurang holistik. Produk juga kurang, kurang kurang menyeluruh. Yang betul adalah penilaian proyek. Karena proyek ini kan mulai dari perencanaan sampai ke penyajian data. Nah, jadi penilaian proyek itu meliputi penilaian ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, menyajikan data yang relevan, kemudian eh, sampai tadi menyajikan data. Pada saat melaksanakan penilaian proyek, ya dosen itu penilaian terbagi menjadi penilaian proses. Nah, penilaian proses masuk di dalamnya. Kemudian ada juga langkah kerja dan aspek personal serta penilaian produk dalam hasil pekerjaan. Jadi ini itu ada di dalamnya sini. Ya, jadi makanya tadi saya bilang ini kurang kurang menyeluruh. Oke, nomor 16. Hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot. Nah, ini sudah kelihatan ini. Otot dan fisik ini masih psikomotor nih. Penilaian yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi dari mahasiswa yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Hasil belajar tersebut merupakan jenis hasil belajar kok psikomotor. Oh ya, betul. Psikomotor. Ya, psikomotor. Apa sih psikomotor? Yaitu keterampilan berkaitan dengan aktivitas fisik. Di situ ada aktivitas yang melibatkan otot, ya. Itu psikomotor. Bagaimana mereka itu cermat dalam mengoperasionalkan instrumen yang ada di laboratorium. Bagaimana mereka bisa memanipulasi eh, variabel yang ada dalam praktikum yang ada dalam laboratorium, gitu kan. Nah, itu psikomotor. Kemudian nomor 17. Keek- Keefektifan dan efisiensi sistem belajar akan tergantung pada bagaimana komponen-komponen sistem tersebut berinteraksi secara tepat yang terdiri dari kesesuaian dengan keadaan lingkungan tempat belajar mengajar, kemampuan dosen, jadi kesesuaian lingkungan, kemampuan dosen, dan karakteristik mahasiswa. Hal tersebut memotivasi terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang efektif dapat dilakukan melalui kecuali Ya. A. Pembelajaran berkelompok, betul ya? Betul. Kemudian simulasi bermain peran, role playing, betul. Pemecahan masalah, betul. Pembelajaran yang disesuaikan dengan minat mahasiswa atau pembelajaran berdiferensiasi ya. Metode ceramah ini salah. Oke. Kalau metode ceramah kan eh, tidak sekompleks ini ya yang terlibat. Oke, sekarang nomor 18. Pak Burhan ya di setiap minggu terakhir perkuliahan selalu meminta mahasiswanya untuk mengisi Google Form yang di dalamnya terdapat kolom kritik, pesan dan kesan. Google Form tersebut bersifat anonim sehingga mahasiswanya bebas untuk bersuara tentang apa saja yang dialami selama 14 minggu pembelajaran dengan beliau untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Kegiatan yang dilakukan Pak Burhan tersebut merupakan bagian dari, nah,
Ini evaluasi atau penilaian ini. Bagian dari penilaian pembelajaran bukan, karena ini kritik pesan dan kesan. Jadi tidak ada hubungan dengan penilaian pembelajaran. Keterbukaan, keterbukaan pembelajaran, refleksi pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, bukan. Kalau evaluasi hasil pembelajaran itu hubungannya dengan model atau metode apa yang digunakan Pak Burhan gitu. Perencanaan pembelajaran bukan, keterbukaan pembelajaran bukan, ini bukan. Yang betul adalah refleksi pembelajaran. Jadi apa itu refleksi pembelajaran? Itu adalah cara dosen meningkatkan kualitas pembelajarannya sekaligus sebagai bahan observasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Nomor 19. Mata kuliah rancangan percobaan Mem- eh, mata kuliah rancangan percobaan mempelajari secara singkat hakikat penelitian dan percobaan, metode ilmiah dan metode penelitian. Dasar dari rancangan percobaan yaitu statistika. Ketika menjelaskan teknik analisis data, dosen melakukan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami materi tersebut. Hasilnya, 25% mahasiswa merasa kesulitan dalam memahami materi tersebut, terutama karena dasar statistiknya yang kurang kuat. Dosen melakukan kegiatan tanya jawab kepada mahasiswanya merupakan bagian dari formative assessment ya. Nah, oleh sebab itu yang paling eh, cep- eh, tepat jawabannya adalah diagnosis kesulitan belajar ya. Ini kan masih awal ya, masih awal ya. Dosen menjelaskan teknik. Dosen melakukan tanya jawab sejauh mana memahami materi. Hasilnya 20% merasa kesulitan karena eh, dasarnya kurang kuat. Jadi ini adalah diagnosis kekurangan kesulitan belajar, bukan refleksi, bukan prinsip, bukan metode, bukan evaluasi pembelajaran. Ini masih mendiagnosis. Ya, ini termasuk bagian dari formative assessment. Oke, nomor 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran praktik berotasi pada mata kuliah praktik perbankan syariah efektif memberikan pemahaman kepada mahasiswa dengan karakter introvert maupun ekstrovert, serta mampu membentuk nilai mahasiswa pada mata kuliah praktik bank syariah dengan sangat baik. Sementara metode pembelajaran praktik konvensional pada mata kuliah praktik perbankan syariah mampu membentuk pemahaman mahasiswa tentang kegiatan perbankan syariah, namun belum efektif membentuk nilai pemahaman mahasiswa, nilai pemahaman mahasiswa dengan sangat baik. Nah, pada kasus tersebut, sebelum menentukan metode pembelajaran yang efektif harus memperhatikan, hmm, tadi kan disebut-sebutkan ada introvert, ada ekstrovert. Jadi sebenarnya setiap pertanyaan itu ada keyword yang itu menjadi petunjuk, ya. Jadi harus diperhatikan apanya sebelum menentukan metode pembelajaran, berarti ya karakter mahasiswa. Karena dari sini tadi omongin adalah karakteristik, yaitu ada yang introvert, ada yang extrovert. Ya, berarti 20. Ah, oke, sampai sini video saya supaya tidak panjang. Silahkan disimak untuk video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.